Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya banggakan para peserta seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, ridho dan inayah ialah kita semua berkesempatan melaksanakan kegiatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Kemudian salawat berangkaian salam tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya marilah kita curahkan kepada roh junjungan alam, pahlawan revolusi Islam, yakninya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik dan teman-teman generasi muda seperjuangan. Hari ini kita mau ngobrol tentang dua hal yang sering dianggap kuno, tapi merupakan hal penting bagi kemajuan bangsa, yaitu peran generasi muda dalam merawat budaya dan keimanan. Tapi isinya santai saja, karena yang merawat dua hal ini ya kita-kita saja. Pertama, kenapa generasi muda? Coba kita jujur. Yang paling aktif pegang HP, buka Instagram, buka TikTok, atau YouTube, itu siapa? Kita. Kemudian itu artinya mau nggak mau arah budaya ke depan ada di tangan kita. Kalau kita biarkan budaya itu hanyut tanpa filter, yang tertinggal cuma tren kosong. Tapi kalau kita yang jaga, budaya bisa jadi identitas yang bikin bangsa ini kuat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi an-naf'uhum lin nasi, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Generasi muda yang bermanfaat itu bukan cuma yang pintar bikin konten, tapi yang bisa jadi jembatan antara nilai yang lama, yang bagus, dan dunia baru yang cepat berubah. Kedua, merawat budaya bukan berarti ketinggalan zaman. Banyak yang salah paham. Kalau ngomongin budaya, pasti langsung kebayang baju adat, tari tradisional, gamelan. Iya, itu bagian dari budaya. Tapi budaya itu lebih luas daripada itu. Bahasa, sopan santun, gotong royong, cara kita ngomong sama orang yang lebih tua, cara kita ngantri, cara kita menghargai perbedaan. Sekarang tantangannya budaya luar masuk deras banget. Nggak salah kita belajar hal baik dari luar, tapi bahayanya kalau kita telan mentah-mentah tanpa sharing. Kemudian apa peran kita? Yang pertama, jadi penyaring,
ambil yang baik, buang yang merusak. Nggak semua yang viral itu layak ditiru. Kemudian yang kedua, jadi kreator. Jangan cuma jadi penonton. Bikin konten yang ngangkat budaya lokal. Satu video tarian daerah bisa ditonton 1 juta orang. Itu dakwah budaya namanya. Jadi kemudian yang ketiga, jadi pelaku. Mulai dari hal kecil saja. Yang pertama, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jaga sopan santun, baik itu di real life ataupun di medsos. Ikutan kegiatan adat di kampung. Budaya yang mati itu bukan karena tua, tapi karena ditinggalkan anak mudanya. Kemudian yang ketiga, menjaga keimanan di tengah gempuran. Sekarang ke bagian kedua, yaitu keimanan. Zaman sekarang ujian iman bukan cuma soal sholat dan puasa, tapi soal menjaga hati di tengah banjir informasi, hoaks, pergaulan bebas, dan pemikiran yang bikin kita ragu sama agama kita sendiri. Keimanan itu kayak HP. Kalau nggak di-charger, lama-lama ya mati. Dan chargernya itu adalah ilmu, lingkungan, dan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ashr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beramal soleh dan orang yang menyampaikan kebenaran dan saling. Perhatiin, di akhir ayat itu ada saling menasehati. Artinya iman kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh teman yang saling mengingatkan. Peran generasi muda dalam hal ini, pertama, belajar agama dengan benar. Jangan cuma ikut-ikutan. Cari guru, baca, tanya. Biar nggak gampang keliru. Kemudian yang kedua, jadi teladan digital. Satu postingan ayat, satu reminder sholat, satu komentar baik di setiap media sosial, itu bisa menjadi pahala jariah bagi kita. Medsos kita bisa menjadi masjid kecil kita. Yang ketiga, jaga lingkungan. Cari circle yang mengajak ke masjid, ngajak ngaji, ngajak ke hal yang positif. Kalau lingkungan rusak, iman juga ikut goyang. Kemudian yang keempat, budaya tanpa iman kosong. Iman tanpa budaya itu kaku. Hadirin sekalian, budaya tanpa iman itu kosong, gampang hanyut. Iman tanpa budaya itu kaku, susah diterima masyarakat. Tugas kita adalah menyatukan keduanya. Jadi, generasi muda yang punya akar kuat di agama, tapi juga punya sayap lebar buat adaptasi zaman. Jadi anak muda yang kalau ngomong, gue bangga jadi orang Indonesia, gue bangga jadi orang Muslim, itu keluar dari hati, bukan cuma di bio Instagram. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Karena
Kalau bukan kita yang menjaga budaya dan keimanan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita generasi muda yang khairul ummah, yang terbaik dan bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Mungkin hanya itu sedikit ceramah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, retaknya itu jadi hiasan. Tak ada laut yang tak berombak, ombaknya itu jadi ukiran. Dan tak ada tuyul yang tak botak, botaknya itu kenyataan. Dan tak ada manusia yang tak punya salah dan hilaf. Salah dan hilaf dari saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.